Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wasallim, amma ba'd. Ya, tadi Ustaz Maulana, Ustaz Syam sudah menjelaskan ada dua jenis. Ada orang yang mati syahid yang bagus, ada yang kemudian matinya dalam keadaan menjadi orang zalim lalu kemudian dipukuli malaikat. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya orang punya satu kebiasaan, apa dia mati dalam keadaan seperti itu? Di surah Ali Imran ayat 102, Allah menyebutkan, ya di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya, ya. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati, ya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Muslim di sini Mas Soni, bukan muslim KTP, tapi di dalam bahasa Arab dikatakan iya. Jadi muslim bimaknal kalimah, artinya benar-benar dia itu dalam keadaan menyerahkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Azim, ya, ketika menjelaskan ayat ini beliau menyampaikan satu puisi. Kata beliau, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, ya. Wa man mata 'ala syai' bu'ita 'alaih, ya. Jadi barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan mati dalam kebiasaan itu, ya. Dan barang siapa yang mati dalam satu hal, maka dia nanti dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Jadi jangan sampai, tadi Ustaz Maulana sampaikan, innamal a'mal bil khawatim, dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, sesungguhnya amal itu nanti tergantung akhirnya. Nah, oleh sebab itu maka para ulama terdahulu, salah satunya Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah ta'ala anhu, yang menyebutkan dalam kitab Lataif bahwa beliau mengalami ada orang yang peminum khamr, ya. Ketika kemudian pada saat meninggal ditalqin oleh beliau, orang itu nggak bisa nyebut talqin, bahkan dia minta khamr. Sampai akhirnya keluarganya kasihan karena terus-menerus minta, akhirnya dikasih, dia minum, lalu dia mati dalam keadaan minum khamr, ya. Jadi naudzubillah, naudzubillah. Ada lagi, ya, di dalam kitab yang lain, Al-Imam Ibnu Rajab, ya, di dalam kitab Jawami Al-Ulum wal Hikam, ya, beliau menyampaikan ada orang juga begitu, ditalqin la ilaha illallah ketika akan meninggal, dia nggak bisa. Sampai matinya nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Ternyata ketika dicek, ahli dosa-dosa besar, suka melakukan dosa besar. Jadi nggak bisa dia ngucap, ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, ya, di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya, beliau menyampaikan, ya, bahwa hendaknya kita itu takut terhadap kebiasaan yang buruk. Kenapa? Seorang ahli ibadah saja, orang yang takwa kepada Allah, itu kalau digoda sama setan, kadang-kadang dia tergoda, Mas Soni, ya. Jadi tergoda lalu kemudian dia melakukan perbuatan maksiat. Kata Imam Ibnul Qayyim, apalagi ketika kamu mati, kamu sedang lelah karena sakaratul maut, kamu sakit karena naza, ya, naza itu ketika mau dicabut ruh, ya, maka dalam keadaan seperti itu kamu harusnya lebih takut lagi. Jadi jadikan kebiasaan yang baik sebagai amal kita. Akan dimatikan sesuai apa yang kita lakukan dan Sesuai kebiasaan kita juga, ya, Ibu. sekali. Terima kasih, ya, Ibu.